Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Khairul Anwar dari kelas rancangan perangkat lunak Liga 3 Universitas Islam Indonesia. Baik, hari ini saya akan membahas seputar rancangan sistem informasi rental mobil. Nah, rental mobil merupakan usaha ataupun jasa yang memberikan layanan berupa menyewakan mobil pada masyarakat yang membutuhkan kesadaran sementara untuk sebuah keperluan. Nah, saat ini ada banyak sekali perusahaan rental yang belum mendigitalisasi sistem mereka, sehingga konsumen masih kesulitan dalam menyewa, serta perusahaan yang masih menggunakan pencatatan secara jadi metode yang digunakan adalah yang pertama ada metode pengumpulan data. Metode ini akan digunakan dalam kepustakaan, yaitu metode dalam pengumpulan data dengan membaca referensi yang terdapat pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dan juga terkait dengan sistem yang akan dibuat, yaitu dengan website sebagai media informasi, pemasaran, dan penyewaan secara online. Yang kedua, menggunakan metode perencanaan sistem. Dalam penilaian ini akan menggunakan metode Unified Modeling Language atau UML. Nah, UML ini merupakan metode atau bahasa standar berdasarkan gambar dalam permodelan dengan cara memvisualisasikan dan menjelaskan sebuah sistem pengembangan perangkat lunak yang berbasis terhadap objek. Nah, UML ini biasanya digunakan dengan bahasa-bahasa pemrograman yang berbasis objek. Dengan UML yang sering digunakan adalah yang pertama use case diagram. Diagram ini menjelaskan aktor-aktor eksternal serta hubungannya dengan use case yang diberi oleh sistem. Nah, si use case ini mendeskripsikan fungsi-fungsi yang tersedia oleh sistem melalui tulisan sebagai dokumentasi dari use case, tetapi diimplementasikan di dalam activity diagram. Nah, tujuannya adalah menggunakan use case agar dapat mengetahui fungsi apa yang terdapat di dalam sebuah sistem dan siapa saja aktor yang berhak menggunakan fungsi dari sistem tersebut. Yang kedua adalah activity diagram. Nah, activity diagram ini menunjukkan kolaborasi yang dinamis pada objek-objek dalam use case. Fungsinya untuk menjelaskan rangkaian pesan yang terkirim dan berkaitan pada objek yang ada dari sebuah sistem. Nah, hal ini yang akan terjadi pada bagian tertentu saat sistem dijalankan. Yang selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram ini menggambarkan aliran dari urutan aktivitas dalam suatu proses dan rangkaian aktivitas di dalam sebuah proses. Nah, diagram ini sangat berguna jika akan menjelaskan bagaimana perilaku dalam berbagai use case berinteraksi atau menggambarkan perilaku paralel. Yang terakhir ada kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan sejumlah kelas pada suatu sistem dan hubungan antara kelas satu dan kelas lainnya. Kelas ini mewakili sesuatu yang ditindaklanjuti oleh sistem. Nah, di bagian hasil dan pembahasan yang pertama ada spesifikasi. Kemudian analisis kebutuhan sistem. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan dari sistem yang baru dan mengetahui apakah sistem baru ini dapat memenuhi kebutuhan atau tidak. Sistem itu bisa berupa yang pertama website yang diharapkan bisa menjangkau area pemasaran yang luas dan juga memberikan informasi yang berguna bagi pelanggan dan mobil. Yang kedua ada website yang diharapkan dan dibuat dengan dinamis agar perusahaan rental mobil bisa melakukan pengeditan data produk dan informasi pada website yang mudah dan dalam waktu singkat. Yang ketiga diharapkan penyimpanan data dapat menjadi lebih terstruktur dan aman karena data dapat otomatis tersimpan di dalam database. Yang selanjutnya ada analisis kebutuhan fungsional sistem. Analisis terhadap kebutuhan fungsional yaitu menganalisa dan menerapkan apa saja proses-proses yang dilakukan oleh sistem. Berikut adalah kebutuhan fungsional dari sistem. Pertama ada sistem mampu melakukan input dan output. Kedua, sistem mampu melakukan input data pemesanan.
Dan yang ketiga adalah sistem dapat menampilkan data customer, data produk, dan laporan penyewaan mobil. Yang selanjutnya ada analisis kebutuhan non-functional system. Analisis ini yang menitikberatkan pada perilaku yang ada pada sistem. Dia bisa berupa prosesor seperti apa yang digunakan, HDD 500 GB, RAM minimal 4 GB, keyboard, mouse, monitor 14 inci, CDR dan RW, dan printer. Yang selanjutnya ada pembahasan soal use case. Nah, tujuan use case diagram adalah untuk memberikan gambaran interaksi antara aktor dengan sistem. Use case biasa digunakan untuk memetakan kegunaan sistem sehingga pengguna dapat mengerti kegunaan dari sistem tersebut. Kira-kira use case-nya itu seperti itu. Nah, di sini admin, di sini pelanggan, ini juga aturan dan tugas yang dilakukan. Selanjutnya ada activity diagram. Nah, ini juga ada gambarnya, gambar soal activity diagram yang dimulai dengan mulai, kemudian melakukan login, memasukkan username dan password, terus memvalidasi akun valid, jika tidak valid berarti loginnya gagal, jika valid berarti berhasil dan beralih ke menu utama hingga selesai. Yang selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram ini menjelaskan bagaimana dan apa saja struktur yang ada dalam sebuah sistem. Nah, inilah tampilan dari kelas diagram. Nah, sama juga seperti tadi ada login, menu-login, validasi akun, menggunakan akses akun, kita akan dapat akses proses data, ada mensyarat, kemudian ke hingga pada akhirnya dia bisa melakukan pembayaran dan melakukan registrasi dan bersama. Nah, inilah kesimpulannya. Kesimpulannya, kombinasi teknologi berbasis UML di agen penyewaan mobil adalah dengan cara yang cukup baik dan mudah untuk memanfaatkan teknologi saat ini untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dari organisasi. Baik, itu saja dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.